Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bu Saada. Kalian di kelas 8 akan bertemu dengan Ibu. Ibu ngajar di kelas 8C, 8D, 8E, 8F, dan 8G. Pada pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi pada bab 1, yaitu pola bilangan. Pola bilangan ini akan Ibu bagi menjadi dua bagian. Yang part 1 atau bagian 1 ini Ibu akan menjelaskan mengenal pola bilangan. Sebelum Ibu lanjut ke materi, anak-anakku sekalian silakan disiapkan alat tulisnya, buku, pensil, atau bolpen. Barangkali dari keterangan Ibu ada yang mau kalian catat. Oke, siap? Next, Ibu lanjut. Sebelum Ibu menjelaskan materi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Setelah kalian menonton video yang Ibu tayangkan ini, kalian nanti akan bisa, yang pertama, memahami maksud dari pola bilangan. Yang kedua, mengenal istilah-istilah pada materi pola bilangan. Yang ketiga, menentukan suku pada pola bilangan umum. Yang keempat, menentukan suku pada pola bilangan khusus seperti pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, dan pola bilangan segitiga. Di part 1 ini yang Ibu mau jelaskan adalah memahami maksud dari pola bilangan, mengenal istilah-istilah, dan menentukan suku pada pola bilangan umum. Oke, next. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Ibu kasih beberapa contoh pola bilangan dalam matematika. Yang pertama, ada pola bilangan ganjil yang kalian sudah mengenal, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang kedua, ada pola bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang ketiga, pola bilangan Fibonacci. Yang keempat, pola bilangan Pascal. Yang kelima, pola bilangan persegi. Yang keenam, pola bilangan persegi panjang. Yang ketujuh, pola bilangan segitiga. Yang kedelapan, pola bilangan aritmatika. Dan yang kesembilan, pola bilangan geometri. Pada part 1 ini, yang akan Ibu jelaskan adalah nomor 1 sampai dengan nomor 4. Untuk nomor 5 sampai nomor 9 akan Ibu jelaskan di minggu depan pada bagian kedua atau part 2. Oke? Paham anak-anakku? Ibu lanjut. Next. Sekarang istilah-istilah yang ada pada pola bilangan. Yang pertama adalah suku. Apa itu suku? Suku itu adalah urutan bilangan. Yang kedua, suku ke N. Suku ke N itu adalah urutan bilangan ke N. Yang pertama, suku tadi adalah urutan bilangan, dilambangkan dengan huruf U besar. Yang kedua, suku ke N, urutan bilangan ke N. Maksudnya urutan bilangan ke berapa yang dimau, dilambangkan dengan huruf UN. Contoh, Ibu punya barisan bilangan 1, 3, 5, 7. Suku 1, ya, angka 1 ini berarti menempatin urutan pertama. Dia disebut sebagai suku pertama. Ditulis dengan U1 sama dengan 1. U2-nya adalah suku keduanya atau U2, yaitu 3. Selanjutnya U ketiga yaitu 5. Suku keempatnya adalah 7 dan seterusnya. Paham anak-anakku? Jadi, pengertian suku dan suku ke N ini harus dipahami.
Karena untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita lebih sering menggunakan istilah U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Jadi kalian paham kalau ada ibu sebut U1 berarti kalian menyebutkan suku pertama. Oke, lanjut. Next. Bagaimana cara menentukan suku pada pola bilangan? Untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan, kita dapat melakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu cara analisa. Maksudnya mencoba-coba. Jika ada barisan bilangan kita coba-coba gitu. Suku berikutnya itu berapa? Itu namanya analisa. Biasanya dia kita gunakan pada pola bilangan umum. Yang kedua menggunakan rumus. Biasanya dia digunakan pada bilangan-bilangan khusus. Oke, paham? Next. Bu lanjut. Bagaimana cara menentukan suku pola bilangan umum? Ibu punya contoh? Ya. Contoh yang A, kalian disuruh tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Yang A, ibu punya barisan 1, 3, 5, 7. Tadi kalian mengenal ini adalah pola bilangan ganjil. Bagaimana suku yang selanjutnya? Ini yang sudah diketahui kan, suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Kalian disuruh melanjutkan 3 suku berikutnya. Suku ke-5, suku ke-6, dan suku ke-7. Berapa dia? Bagaimana cara menentukannya? Oke? Ini baru kita coba-coba. Kita coba-coba dulu. Suku pertamanya kan 1. Suku keduanya 3. Jadi kita coba-coba. Dari angka 1 ke 3, kira-kira menggunakan aturan apa? Ternyata dia adalah ditambah 2. Apakah suku berikutnya juga menambah 2? Ternyata iya. Untuk mendapatkan suku berikutnya 3 tambah 2, 5. Suku berikutnya 7 diperoleh dari 5 ditambah 2. Berarti kalian bisa menentukan suku selanjutnya. Berapa suku kelimanya? Berarti 7 ditambah 2. Hasilnya adalah 9. Nah, suku selanjutnya 9 ditambah 2 hasilnya adalah 10. Dan yang terakhir, tiga suku berikutnya lagi yaitu 11 ditambah 2 hasilnya adalah 13. Sehingga, maaf, barangkali Ibu tadi ada kekeliruan, berarti 3 suku berikutnya adalah 9, 11, dan 13. Berarti pola bilangan ini menggunakan aturan ditambah 22 secara berurutan. Oke, paham? Bagaimana dengan yang B? Kita lihat yang B, 2 ditambah 6, 2, 6, 18. Maksud Ibu, contoh yang B ini adalah bilangan 2, 6, 18. Kita analisa, bagaimana dari 2 ke 6, dari 6 ke 18, menggunakan aturan apa ini? Ternyata setelah kita coba-coba, kita lihat. Nah, dari 2 ke 6, untuk memperoleh 2 ke 6 ternyata kita mengalihkannya dengan 3. Berarti 2 kali 3 adalah 6. Yang selanjutnya 6 kali 3 18. Nah, kita disuruh menentukan 3 suku berikutnya. Dari 18 ke suku berikutnya berarti dikalikan 3 berapa? Hasilnya adalah 54. 54 dikali 3 162. 162 kali 3 ternyata menghasilkan 486. Berarti jawaban yang B adalah 3 suku berikutnya yaitu 54, 162, dan 486. Oke, paham anak-anakku? Nah, sekarang ada contoh yang ketiga. Karena dia menggunakan bilangan negatif 7, ada negatif 15, setelah 3 negatif 7, 11. Sepertinya rumit anak-anakku, nggih? Ternyata enggak. Jadi kita coba dulu. Aturannya tidak semuanya menggunakan melompat satu-satu. Jadi ada juga pola bilangan yang melompatnya 2. Mungkin ada lagi nanti yang melompatnya 3 atau diseling-seling gitu. Penjumlahannya apa dia? Jadi kita ini namanya menganalisa. Kita coba-coba dulu. Ternyata ini dari angka 3 kita melompat ke 11 dulu. Dari angka 3 ke 11 ternyata adalah penjumlahan 8. 3 ditambah 8, 11. Dari 11 ke
19. Berarti dia akan melompatnya 22. Dari 3 ke 11 nambah 8. Dari 11 ke 8, ya, dari 11 ke 19 diperoleh dengan cara menjumlahkan 8. Yang selanjutnya dari 19 ke suku berikutnya ditambah 8, hasilnya adalah 27. Bagaimana dengan angka yang ada di depannya 27 dengan di belakangnya 27 untuk memperolehnya? Kita lihat dari negatif 7-nya. Dari negatif 7, nah, dari negatif 7 ke negatif 15, ternyata dia menggunakan aturan dikurangi 8. Jadi, negatif 7 dikurangi 8 adalah negatif 15. Selanjutnya, negatif 15 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 23. Negatif 23 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 31. Oke, paham anak-anakku? Berarti 3 suku berikutnya dari contoh ibu yang ketiga ini adalah negatif 23, 27, dan negatif 31. Bagaimana? Tidak ada kesulitan kan? Mudah anak-anakku nggih? Ayo ibu lanjut, next. Sekarang ibu punya bilangan seperti ini. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Kalian perhatikan. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Sepertinya ini bilangan apa? Bingung ya? Maka kita analisa dulu. Ini adalah pola barisan Fibonacci. Fibonacci ini adalah bapak matematika atau tokoh matematika dari Italia. Namanya sebetulnya adalah Leonardo da Vinci, tapi dia lebih dikenal dengan Fibonacci. Bapak matematika ini menemukan pola barisan seperti ini. Bagaimana kalian bisa mengetahui ciri barisan Fibonacci? Nah, kalian lihat di sini. Angka 1, 1, 2 suku ini, suku pertama dengan suku kedua ini, jika dijumlahkan itu hasilnya adalah 2. Ya, jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, ini ibu kasih catatan. Catatannya adalah suku-suku selanjutnya adalah penjumlahan 2 suku sebelumnya. Jadi, ciri dari barisan Fibonacci itu adalah 2 suku pertamanya selalu sama. 2 suku pertamanya, tapi untuk yang selanjutnya kita menambahkan 2 suku di depannya. Ya, ini 1 tambah 1 2. Nah, suku berikutnya berarti 1 tambah 2. Suku berikutnya 1 ditambah 2 3. 2 ditambah 3 5. 3 ditambah 5 8. 8 ditambah 5 13. 8 ditambah 13 21. 13 ditambah 21 adalah 34. 21 ditambah 34 adalah 55. Nah, paham anak-anakku? Jadi barisan Fibonacci itu, ciri dari barisan Fibonacci itu menjumlahkan 2 angka di depannya. Tetapi kebanyakan ciri-cirinya dia di depannya itu biasanya sama dulu. Baru suku yang berikutnya itu menambahkan 2 suku di depannya. Oke, paham? Next, ibu lanjut. Yang selanjutnya yaitu, nah, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Ibu punya lagi bilangan. Contohnya begini, ada bilangan 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Bagaimana untuk menentukan suku yang selanjutnya? Perhatikan. Dari 1 dan 2, dari 2 ke 4, dari 4 ke 8, ternyata ini menggunakan perkalian 2. Ya, 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, berapa? 64. 64 kali 2, oke, berapa hasilnya? 128.
128 kali 2 hasilnya adalah 256. Ini disebut sebagai bilangan Pascal. Sama, bilangan Pascal ini seorang tokoh matematika atau matematikawan dari Perancis. Dia menemukan pola bilangan ini. Sebetulnya ini cirinya, anak-anakku, bilangan Pascal ini diperoleh dari segitiga Pascal, ya, diperoleh dari segitiga Pascal. Bilangan Pascal ini akan kalian sering gunakan nanti waktu kalian SMA atau waktu kuliah. Tapi sekarang di SMP ini kalian harus mengenal dulu apa itu bilangan Pascal, ya. Bilangan Pascal itu diawali dari 1. Dia penjumlahan barisan bilangan Pascal dalam satu baris. Maksudnya, ini yang pertama ini kan kita sebut U1, ya. Biasanya segitiga Pascal itu cirinya, yang pertama diawali angka 1. Yang selanjutnya itu adalah dibatasin oleh 1 dan 1 kiri kanannya. Untuk mendapatkan tengah-tengahnya itu menjumlahkan. Jadi suku satunya 1 dulu. Terus kiri kanannya dibatasi angka 1 dengan 1. Ya, berarti U1-nya 1, U2-nya 2, U3-nya berapa? Dari mana angka 2 ini? Angka 2 ini diperoleh dari penjumlahan 1 dengan 1. 1 ditambah 1, 2. Ya, terus ditutup dengan angka 1 dan 1. Suku selanjutnya begitu juga. Diawali dengan 1 dulu. Terus menjumlahkan 1 dengan 2, 3. 2 dengan 1, 3. Ditutup lagi dengan angka 1. Dan selanjutnya, nanti bisa kalian lanjutkan lagi. Bagaimana dengan suku kelimanya? Ya, bisa kalian coba. Kalau suku ke 1, jadi segitiga Pascal itu cirinya adalah suku pertamanya 1. Jadi bilangannya itu diawali dengan 1, nanti kiri kanannya dipagarin dengan angka 1 juga. Sebelah kirinya ditutup dengan 1, sebelah kanannya ditutup juga dengan 1. Nih, coba ya, ini 1, ya. Awalnya 1. Suku yang keduanya 1 dibatasin lagi dengan 1. Jadi dipagarin dengan angka 1 dengan angka 1. Untuk mendapatkan suku ketiganya, ini dari 1 dengan 1 ini dijumlahkan. 1 ditambah 1, 2. Ditaruh di sini. Terus kan kita awali dengan angka 1. 2-nya diperoleh dari 1 ditambah 1 untuk mendapatkan 2. Kita tutup lagi dengan 1. Karena kan harus dibagarin dengan angka 1. Bagaimana suku keempat? Suku keempatnya diperoleh dari, awalnya kan ditutup dengan 1 dulu. 3 ini diperoleh dari mana? 1 ditambah 2. Hasilnya 3. Selanjutnya 2 ditambah 1. Hasilnya juga 3. Ditutup lagi dengan 1. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 8. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Hasilnya adalah 8. Jadi segitiga Pascal itu bentuknya seperti ini. Segitiga ini semuanya menggunakan di awalnya 1, kiri kanannya ditutup dengan angka 1. Untuk mendapatkan nilai tengahnya, penjumlahan yang ada di tengahnya sini. Kalian bisa lanjut nanti di U5. Kalian coba nanti di rumah. Bisa kalian coba nanti, kalau kalian mau nyoba boleh. Dan seterusnya. Ya, nanti kalian kalau mau coba silakan dicoba. U5-nya kira-kira berapa? Yang jelas di pertamanya nanti ini ditutup dengan, diawalin dengan 1 dulu, akhirnya nanti ditutup dengan 1. Berarti nanti U5-nya 1 dulu. Setelah itu 1 ditambah 3, 4. 3 ditambah 3, 6. 3 ditambah 1, 4. Baru nanti ditutup dengan angka 1. Berapa U5-nya? Tinggal kalian jumlah nanti. Oke, nanti dicoba sayang, nggih. Lanjut. Nah, Ibu lanjut sekarang. Nah, menentukan suku pada pola bilangan umum. Nah, bagaimana nih kalau ada soal-soal seperti ini? Ini biasanya banyak dijumpai waktu
kalian nanti tes CPNS, biasanya sering ada soal-soal seperti ini, atau ikut olimpiade, biasanya ada soal-soal seperti ini ya. Jika angka pada bilangan ini kalian disuruh meneruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100. Kalau kalian lihat di sini kan bingung kalian. Nih ya, kalau kalian lihat ada angka 133. Bagaimana saya akan menentukan suku yang ke 100? Biar tidak terlalu lama, kalian ikuti polanya. Ya, di sini ada angka 1, 3, 3, 4, 6, 4. Setelah itu kembali lagi dia 1, 3, 3, 4, 6, 4. Setelah itu kembali lagi dia. Berarti dia kembali setelah suku ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata setelah suku ke-6 dia kembali lagi ke awal lagi, diulang lagi. Begitu seterusnya. Bagaimanakah suku ke 100? Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana cara mencarinya? Ternyata kita tulis dulu. U1-nya berapa? U1-nya 1. Ya. U2-nya 3. U3-nya 3. U4-nya 4. U5-nya 6. U6-nya 4. Nah, baru setelah itu kan dia kembali lagi, ya kan? Nah, angka berulang setiap 6 suku. Jadi setelah 6 suku angkanya berulang lagi, kembali lagi ke awal. Setelah 6 suku kembali lagi dia ke awal. Selanjutnya begitu, seterusnya begitu. Maka untuk menentukan suku ke 100-nya berarti 100 dibagi 6 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 16. Sisanya 4. Berarti suku ke 100 adalah 4. Itu adalah hasilnya. Jadi, Ibu ulang sekali lagi. Kalau kalian menemukan pola seperti ini, dianalisa dulu ya. Jadi kalau menemukan pola seperti ini, dianalisa dulu. Jangan bingung dulu, jangan bilang sulit. Tidak sulit kalau kita mau mengotak-atik dulu ya. Ternyata setelah kalian analisa dari 1, 3, 3, 4, 6, 4 kembali lagi ke sini. Jadi polanya ini beraturan. Oke. Kalian disuruh menentukan suku ke 100-nya berapa. Nah, kalau kalian mau jajar-jajar sampai 100 boleh. Cuma kan makan waktu lama. Kalau tes kelamaan begitu. Maka kita temukan rumusnya, ya. Gimana cara mencarinya suku ke 100-nya? Ternyata kalian tulis dulu seperti ini. U1-nya berapa anak-anakku? 1. U2-nya 3. U3-nya 3. U4-nya 4. U5-nya 6. U6-nya 4. Setelah suku ke-6 kembali lagi dia ke awal. 1, 3, 3, 4, 6. Berikutnya juga begitu kan? Nah, berikutnya nanti juga begitu dan seterusnya. Maka cara mencarinya adalah karena dia berulang setiap 6 suku, maka untuk mencarinya 100 dibagi 6 sama dengan 16, sisanya 4. Sisanya inilah yang dimaksud, yang dimau. Jadi suku ke 100-nya adalah 4. Ini maaf, bukan U ya, maksudnya 4, bilangnya 4 di suku keempat. Jadi kembali lagi ke suku keempatnya. Maksudnya begitu. Jadi sisanya ini adalah 4, kembali lagi ke suku keempat. Jadi nanti berulang terus, tidak akan nilainya itu tidak ada yang berubah dari ini. Semuanya nanti ke sini semuanya, ya. Begitu juga nanti kalau kalian mau nyoba suku ke 1000. Berarti 1000 dibagi 6 berapa? Sisanya berapa? Itulah hasilnya. Oke? Nah, ya. Jadi suku ke 100-nya adalah 4. Paham anak-anakku? Nanti kalian bisa coba suku ke 1000, ya. Caranya sama. 1000 dibagi 6 hasilnya berapa? Sisanya itulah hasilnya. Jadi ini sisanya 4. U ke 100 ada di U keempat, ada di suku keempat. Maksudnya itu nanti jawabannya itu berkisar di sini sayang. Tidak berubah dari sini, ya. Jadi jawaban itu akan bolak-balik ke sini. Oke? Ternyata suku ke 100-nya adalah 4. Oke? Paham? Next, lanjut. Nah, tugas untuk kalian yang perlu kalian kerjakan adalah ini. Tulislah 2 suku berikutnya dari masing-masing barisan bilangan berikut. Oke? Bisa dikerjakan? Kalian coba. Ibu kasih 2 soal ini.
dikumpulkan di Ibu. Nomor HP-nya Ibu sudah ada, Ibu tunggu, dikirim lewat WA, ditulis di kertas. Ini berlaku untuk kelas 8 EFG. Jadi yang mengumpulkan tugas ini adalah kelas 8 EFG. Mengumpulkannya ke Bu Saada. Ibu tunggu jawaban kalian. Selamat mencoba, good luck. Ketemu lagi di part kedua minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.